Perkenalkan, namaku Haikal. Aku tinggal di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dan aku mau nyeritain pengalaman hororku ketika camping di Gunung Gajah, Ponorogo. Cerita ini sudah lama, sekitar 2 tahun yang lalu. Di saat itu, aku dan kelima temanku membuat agenda camping di Gunung Gajah. Aku dan kelima temanku berangkat dari rumah masing-masing sekitar pukul 3 sore. Dan janjian berkumpul di daerah kota di Ponorogo. Oh iya, aku sebutin dulu nama teman-temanku ya. By the way, nama ini udah aku samarin ya. Ada 4 orang cowok dan 2 orang cewek. Namanya Kemis, Maul, Fata, Anissa sama Meisya. Dari awal sebelum berangkat pada saat masih planning, aku tanya ke temanku yang cewek, Anissa sama Meisya. Kamu berdua lagi dapet nggak? Kata mereka enggak. Jadi aku mutusin untuk jadi dan berangkat pada hari yang udah aku tentuin pada saat itu. Di tengah jalan, aku bertemu teman desa bernama Adi dan doinya. Mereka tanya ke aku, mau kemana? Aku jawab, mau ke Gunung Gajah. Ternyata mereka berdua habis ke sana dan aku di sini sudah curiga karena wajah mereka agak pucat. Gue tanya ke mereka, lu gak apa-apa? Kok muka lu pucat amat? Si Adi jawab, gak apa-apa, cuma capek doang. Terus aku sama temenku pamit ke mereka mau berangkat dulu. Dan mereka bilang, hati-hati ya di sana. Aku pun iya-iyain aja. Sekitar pukul 6 sore aku sampai di Gunung Gajah. By the way, Gunung Gajah itu cuma kayak tempat tertinggi di situ. Dan jalurnya bisa dilewati pakai mobil sama motor. Jadi kendaraan bisa sampai sana dan di sana pun ada desa juga. Setelah itu aku dan kelima temanku foto-foto dulu di sana sebelum diriin tenda. Seusai foto-foto, kami berlima mencari spot pemandangan keren. Dan singkat cerita, dapatlah tempat. Di saat aku lihat, kayak ada gubuk tapi gak keurus, banyak sampah. Aku kira itu cuma gubuk biasa kan. Setelah tenda udah siap, aku sama teman-temanku bikin kopi, mie dan lain-lain. Nyantai sambil bersenda gurau. Sekitar pukul 10 malam, si Meisya bilang ke aku dan teman-teman kalau dia dapet. Terus aku bilang, ya udah jangan panik. Terus aku tanya ke dia, lu bawa pembalut nggak? Kata dia bawa. Terus gue bilang ke dia, ya udah, gue anter ke toilet, lu pakai pembalut itu. By the way, di sana ada toilet lumayan dekat sama tenda kami. Setelah itu gue bilang ke Meisya, lu cepet tidur ya, jangan aneh-aneh. Dia jawab, siap. Setelah itu si Meisya pergi ke tenda. By the way, kami bawa tenda 2, 1 untuk cowok, 1 untuk cewek. Setelah Meisya masuk ke tenda 1, aku suruh Anissa untuk nemenin si Meisya. Si Anissa ngiyain. Aku dan teman-temanku cowok ngopi di luar tenda, cerita-cerita hal-hal gak jelas. Belum lama cerita, si Fata bilang ke aku kalau dia ngeliat ada bayangan hitam di luar tenda 1. Tapi aku gak lihat si bayangan hitam itu. Aku bilang ke Fata, lo halu. Dia bilang, halu dasmu, gak halu. Terus gue bilang ke dia, udah, gak usah dipikirin. Setelah itu, pukul 11:30 malam, Anissa teriak, ya Allah gitu. Sontak aku sama teman-teman cowok menuju ke tenda 1. Si Maul tanya ke Anissa, ada apa? Si Anissa bilang, nih si Meisya, sisir-sisir rambut. Gue bilang ke Meisya, hei cepet tidur lu, gak usah aneh-aneh. Ngapain sisir-sisir rambut jam segini? Dia bilang, gak ngapa-ngapain, ini mah persiapan mau tidur. Aku bilang ke dia, udahlah terserah lu. Terus aku sama teman-teman pergi ngopi lagi. Gak lama setelah itu, si Meisya nangis. Gue sama teman-teman langsung pergi ke tenda 1. Nanyain ada apa. Aku dan teman-teman kaget dong.
udah lihat Meisha nangis-nangis sambil bilang perutku sakit. Aku kira kalau perut sakit efek karena dia lagi dapet. Ternyata setelah gue tanyain, kayak ada yang nahan tanganku. Aku mau nolongin si Meisha. Syukur pada saat itu si Meisha bisa duduk sendiri. Tapi dari raut muka si Meisha itu udah beda. Dia pucat. Setelah itu aku ambilin air 1 gelas. Aku bacain doa-doa yang pernah aku pelajari. Alhamdulillah setelah si Meisha minum air itu, dia langsung sadar. Tapi dia muntah-muntah. Secara spontan aku langsung nadain muntahnya pakai tangan, biar enggak berceceran ke tenda. Pada saat itu, teman-teman tegang semua. Setelah Meisha sadar, dia bilang, "Oi, aku kenapa? Kok aku nangis?" Terus aku bilang, "Udah gak apa-apa. Lu cepet tidur, gak usah mikir hal aneh-aneh lagi. Baca doa." Terus si Meisha bilang, "Aku gak bisa tidur." Pada saat itu, aku sama teman-teman mutusin untuk nemenin si Meisha sama Anissa. Kita berenam pada saat itu main Uno sambil nemenin si Meisha. Si Meisha duduk sambil makan snack yang dia bawa. Belum lama setelah itu, si Meisha ngeliat ke aku nangis sambil senyum. Duh, di situ punggung aku langsung kayak berasa berat banget. Aku udah ngeh kalau si Meisha kemasukan lagi. Terus aku bilang ke teman-teman, diem dulu bentar lihat si Meisha. Teman-temanku spontan ngeliat ke arah Meisha. Mereka semua syok. Setelah itu makhluk yang ada di dalam diri Meisha tanya ke kita, tapi pakai bahasa Jawa. Biar enak, aku translate aja ke bahasa Indo aja ya. Dia tanya, "Kenapa kamu kemari? Kamu orang..." Aku gak sebutin tempat tinggalku. Intinya dia tahu tempat tinggalku. Terus aku jawab, "Iya, memang kenapa?" Dia bilang ke kita, "Kamu semua cepat pulang sekarang." Aku bilang ke dia, "Aku gak berani kalau tengah malam pulang. Soalnya aku bawa teman wanita." Dia nawarin, "Mau aku anterin?" Aku mikir dong, lah kalau dianterin, mau dianterin kemana? Aku takutnya kalau disasarin. Aku jawab, aku gak mau. Aku minta izin buat istirahat semalam di sini. Besok pagi-pagi, aku segera pulang. Terus dia jawab, "Ya sudah, terserah kamu. Hati-hati ya." Aku tanya ke dia, "Emang ada apa? Apa kita ada salah di sini?" Dia jawab tidak ada. Dia cuma mau bilang kalau kemarin di sini orang desaku melakukan hal tidak senonoh sama pasangannya. Spontan aku mikir, siapa yang nekat ngelakuin hal itu di sini? Aku tanya ke dia, siapa itu? Tapi dia cuma diam. Setelah itu dia pamit mau pergi dari badan si Meisha. Aku dan teman-teman bilang ke dia, terima kasih sudah diizinkan bermalam di sini. Dia cuma ngangguk-ngangguk sambil senyum dan nangis. Setelah itu Meisha muntah-muntah lalu sadar. Dia tanya ke aku, "Kenapa lagi?" Terus aku bilang, "Udah gak apa-apa, cepet tidur." Setelah itu teman-teman tidur, tapi dibagi jadi 3 orang. Setelah itu tidur sampai pagi. Pukul 5 bangun. Aku dan teman-teman segera keluar dari tenda buat ngopi dan juga makan. Setelah makan dan ngopi, aku dan teman-teman pergi pulang. Cerita ini masih berlanjut setelah kami berenam nyampai di rumah masing-masing. Setelah saya dan teman-teman sampai di rumah, ada kejadian aneh yang dialami teman-teman. Dan kejadian itu berbeda-beda di setiap orang. Dan sekarang saya akan bercerita tentang kejadian apa yang saya alami. Di saat saya sudah sampai rumah, di dalam benak hati saya sudah merasa lega.
Akan tetapi di saat saya bersih-bersih peralatan yang saya pakai kemarin, pas saya di dapur, tiba-tiba leher belakang saya merinding. Saya cuekin dong. Nah, setelah selesai bersih-bersih, pas mau istirahat tidur di kamar, jujur, pada saat itu saya tidak bisa tidur, kayak ada rasa gelisah dan gundah. Perasaan saya sudah gak enak sekali pada saat itu. Saya segera ambil air wudhu dan mandi besar. Di saat mandi, pas saya tengok ke belakang, saya kaget. Saya melihat ada sosok badan tinggi hitam bermata merah. Sontak saya langsung pergi lari ke kamar terus ambil selimut tidur. Dan akhirnya saya bisa tidur. Akan tetapi pada saat saya bangun tidur, posisi tidur saya kan miring menghadap ke kiri. Nah, setelah saya menghadap ke kanan, saya melihat sesosok kuntilanak yang tidur di samping saya. Saya kaget. Saya maki-maki si kuntilanak itu. Setelah itu saya risih dan saya ngomong ke kakek saya. Saya cerita ke kakek apa yang saya alami pada saat puncak di gunung tersebut. By the way, kakek saya orang pintar ya. Intinya beliau paham dengan hal-hal gaib dan spiritual. Setelah saya curhat ke kakek saya bilang bahwa ada 2 sosok makhluk gaib yang mengikuti saya. Saya tanya ke kakek, apa itu makhluk hitam tinggi besar bermata merah dan sesosok kuntilanak? Kata kakek, betul, itu yang mengikuti saya. Kata kakek saya disuruh untuk menuntaskan masalah yang dialami teman saya yang bernama Adi dan pacarnya itu. Lantas saya tanya ke kakek, kenapa saya? Apa saya yang membuat masalah di sana? Beliau jawab tidak. Kamu itu dimintai pertolongan dan itu wajib jika tidak mau terus-terusan dihantui 2 sosok tersebut. Setelah itu saya tanya ke kakek, saya harus bagaimana? Beliau menjawab, lihat saja nanti malam. Setelah itu saya pulang ke rumah. By the way, rumahku ada di desa. Dan ada 2 rumah, yang satu rumah kakek ayahnya ibu. Dan yang satu kakek ayahnya bapak. Sesaat saya sampai di rumah, keadaan pada saat itu hujan di sore hari hampir menjelang maghrib. Saya melihat ada banyak sekali makhluk seperti prajurit yang berjejer rapi kiri dan kanan. Mereka semua melihat ke arah saya dengan tatapan tajam, tapi tidak mengancam. Pokoknya kayak berwibawa gitu. Setelah itu saya makan dan sholat. Dan di saat saya sholat, seperti ada yang jadi makmum saya di belakang. Saya mencoba untuk khusyuk dalam sholat saya. Setelah selesai sholat, saya pergi ke warung kopi yang ada di dekat rumah saya. Dan saya bertemu teman saya yang kemarin yang bernama Fata. Fata bersama temannya yang bernama Ferdi dan Dista. Belum lama saya ngopi, si Fata bilang kepada saya kalau dia mengalami kejadian aneh. Dan dia bercerita kalau sebelum tiba di warung kopi, dia mengambil motor di dalam rumah. Dan setelah dia tinggal masuk ke kamar ambil rokok, dia lihat motor itu sudah ada di dalam rumah lagi. Padahal pada saat itu tidak ada orang di rumah. Belum selesai Fata bercerita, tiba-tiba Mesya telepon saya. Dia bilang dengan nada gelisah dan takut. Dia bilang bahwa pada saat dia di toilet mandi, dia menghadap ke bawah dan ada kaki besar keriput berwarna hitam. Dan setelah menengok ke atas, dia melihat sesosok tinggi besar berbulu hitam bermata merah dan berbulu banyak. Dia bilang sesosok itu seakan-akan mau menculik Mesya. Saya bilang ke dia, santai dulu dan coba baca ayat-ayat suci Al-Quran yang kamu bisa. Dia bilang oke, dan setelah itu dia menutup teleponnya. Belum lama Mesya telepon, teman saya yang bernama Adi telepon saya. Dia bilang bahwa pacarnya kerasukan dan memanggil-manggil nama saya. Saya disuruh untuk menuju ke rumah pacarnya yang berada di kota bersama dia. Setelah itu saya bilang iya. Dan saya mengajak Fata, Dista, dan Ferdi. Saya dan teman-teman langsung menuju ke sana memakai mobil.
Pada saat di perjalanan, Ferdi bilang, mobil gue kok berat ya, gak seperti biasanya. Pada saat Ferdi bicara seperti itu, saya menghadap ke belakang dan saya melihat sosok tinggi hitam tersebut. Jujur, pada saat itu kaget dan takut. Akan tetapi saya tahan rasa itu, seperti tidak ada apa-apa. Setelah kita sampai di rumah pacar Adi tersebut, Adi bilang, "Masuk-masuk." Setelah kita masuk, si bapak dari pacarnya tersebut langsung memfitnah saya kalau katanya saya membuat anaknya jadi seperti itu. Pada saat itu saya cuma diam, dan si pacarnya Adi itu kerasukan lagi dan langsung memanggil saya. Sontak saya langsung salam ke dia. "Assalamualaikum." Dia jawab, "Waalaikumsalam." Dia bilang dalam bahasa Jawa, "Maaf jika saya di sini mengganggu kamu. Saya cuma mau menuntaskan masalah yang telah dibuat." Dia menunjuk Adi dan dirinya sendiri. Mungkin dia menunjuk dirinya sendiri yang dimaksud adalah pacarnya si Adi. "Memangnya ada apa?" Saya tanya seperti itu. Dia jawab, "Karena si Adi dan pacarnya telah berhubungan badan di Gunung Gajah pada saat itu." Dan dia langsung marah ke Adi dan bicara memarahi dia. Dia bilang dalam bahasa Jawa, "Kamu sadar apa yang telah kamu perbuat?" Dan si Adi meminta maaf sambil takut. Dan si sosok tersebut bicara lagi seperti ini, "Seumpama nek umahmu ditekani uwong, kowe ora ngerti sapa wong kuwi, terus mlebu nang omahmu nglakoni kaya ngono, nesu apa ora kowe? Atiku loro le, keronto-ronto ngrasakne wong jaman saiki kelakuane kaya kewan." Dia bilang itu ke Adi, dan Adi cuma bisa minta maaf dan siap menjalani hukuman apapun. Si sosok itu bicara, "Aku orang jaluk opo-opo. Aku mung jaluk sadarmu lan sopan santunmu. Kuwi udu omahmu. Kowe kudu iso njogo adabmu dadi menungso. Kowe dhewe wis gede, wis iso mikir dhewe." Setelah itu si sosok itu bicara ke Adi. Dia menatap ke arah saya dan tersenyum. Dia bilang ke saya, "Matur suwun le, wis mau bantu." Saya pun menjawab, "Enggih, sami-sami." Dan dia bicara kepada saya. Dia bilang, "Nanti kalau kamu mau pulang, lihat barang yang ada di rumahmu ya. Itu pemberian saya kepada kamu." Saya bilang, "Terima kasih." Dan setelah itu, dia pamit mau pergi. Setelah kejadian tersebut selesai, orang tua dari cewek itu minta maaf kepada saya, dan saya diberi uang tetapi saya tidak mau. Setelah itu saya pulang, dan entah bagaimana nasib Adi dimarahi oleh orang tua pacarnya itu. Sesampainya di rumah, saya mencari barang yang dikasih sosok itu, dan akhirnya ketemu. Ternyata barang tersebut adalah sebuah cincin batu akik berwarna merah marun. Dan sampai sekarang, batu tersebut saya simpan di rumah. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.